Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video dari UTS mata kuliah Ilmu Kalam dengan tema Telaah Pemikiran Kalam Muhammad Abduh dan Iqbal. Nama Marisa, NIM 60202250191, Program Studi Ekonomi Syariah semester 1, mata kuliah Ilmu Kalam, dosen pengampu Pak Januari Akwarta P, SSOS, MSOS. Yang pertama terkait Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang pembaharu Islam yang lahir pada 1849 Masehi di delta Sungai Nil yang sekarang merupakan wilayah negara Mesir. Beliau adalah pemikir yang menekankan perubahan masyarakat, mengutamakan islamisasi aspek-aspek umat Islam sesuai dengan perspektif kekinian, sekaligus berdasarkan parameter terbentuknya budaya baru yang islami. Pemikirannya adalah terkait perbuatan manusia, af'al al-ibad. Pandangan Muhammad Abduh tentang perbuatan manusia yaitu manusia adalah makhluk yang bebas memilih perbuatannya. Ada 3 unsur yang mendukung suatu perbuatan, yaitu akal, kemauan, dan daya. Ketiganya adalah ciptaan Tuhan bagi manusia yang bisa digunakan dengan bebas. Akal dan kebebasan memilih adalah 2 keistimewaan yang tidak ada pada makhluk lain. Kalau salah satunya hilang, manusia tadi tidak lagi bernama manusia, tetapi mungkin malaikat atau mungkin hewan. Selanjutnya, pendapat yang tadi itu nampaknya Muhammad Abduh kemukakan untuk mendukung pendapatnya dia juga, bahwa manusia itu makhluk yang bebas dalam memilih perbuatannya, tetapi bebasnya itu bukan bebas yang tanpa batas atau absolut, melainkan bebas yang seperti dicontohkan ada 2 hal, yaitu lalai, taksir, dan karena sebab-sebab alami, al-asbab al-kauniyat, atau misalnya peristiwa alam yang tidak terduga. Nah, 2 hal tadi itu bisa membatasi kebebasan tersebut. Jadi ketidakmampuan itulah yang membatasi kebebasan manusia dalam memilih perbuatan. Jadi dari situ ada 2 ketentuan yang Muhammad Abduh tentukan terkait perbuatan manusia. Yang pertama, manusia itu melakukan perbuatan dengan daya dan kemampuannya. Yang kedua, kuasa Allah adalah tempat kembali semua yang terjadi. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Iqbal, seorang penyair, filsuf, dan pembaharu Islam yang lahir pada 9 November 1877 Masehi di Sialkot, Punjab. Sekarang masuk wilayah negara Pakistan. Beliau pemikir yang menekankan perubahan diri. Kualitas diri adalah wujud ilahiyah yang mampu mengubah tata kehidupan manusia menjadi lebih baik. Beliau ini salah satu ajarannya yang paling menarik perhatian Barat ataupun Islam adalah keharusan bagi umat muslim untuk membuang jauh-jauh hal yang dianggap usang dan keterikatan dengan warisan lama. Jadi Iqbal memandang kemunduran umat Islam itu dikarenakan kebekuan dalam berpikir yang semata-mata mementingkan urusan agama dan meninggalkan urusan dunia. Oleh karena itu, Iqbal mendorong dibukanya pintu ijtihad. Poin yang pertama yaitu tentang jati diri manusia. Menurutnya manusia itu punya ego yang diartikan sebagai kepribadian. Manusia hidup untuk mengetahui kepribadiannya serta menguatkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri, bukan hidup untuk tunduk pada kejumudan atau sikap statis atau tidak menerima perubahan. Poin berikutnya terkait dosa. Dalam masalah dosa, dia mengembangkan kisah Nabi Adam yang turun dari surga karena memakan buah terlarang. Jadi hikmahnya adalah kesadaran manusia. Kesadaran yang dikuasai oleh naluri hawa nafsu menjadi kesadaran yang bersifat individu dan bebas. Jadi manusia itu bisa melakukan kesalahan atau dosa, tapi setelah itu harus bangkit dan menemukan kesadaran baru. Selanjutnya terkait neraka dan surga, bagi Iqbal, neraka adalah pengalaman korektif yang dapat memperkuat kesadaran diri, sedangkan surga baginya bukan tempat untuk berlibur, melainkan merupakan kesinambungan dari kehidupan dunia. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka, referensi yang digunakan untuk mengerjakan tugas UTS ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.